Sakit apa, Pak? Sakit cara berpikir yang nggak benar. Nah, saya ini kan pegawai rumah sakit Sidoarjo. Nah, kemarin itu ada kejadian. Kredit sepeda itu masih 9 bulan. Terus sama anak saya ini terus carikan uang digadaikan, tapi barangnya terus dihilangkan. Ya, kayak saya digelapkan. Nah, anak saya sendiri ini kata satpamnya ya dimasukin gitu. Terus saya minta bantuan pusat untuk Yang sabar, karena sesuatu hal yang non medis itu pasti karena psikis, karena pikiran. Jadi karena beban pikiran itulah yang membuat gangguan. Makanya pikiran yang tenang itu penting, karena dari pikiran yang sedih, yang susah, yang was-was, gelisah, itulah yang membuat gangguan itu datang. Ya, butuh dukungan dari orang tua, butuh untuk lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kita mikirnya semua yang terjadi dalam hidup kita ini sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita memang orang hidup ini kan, hidup itu memang untuk diuji, itu. Hidup itu memang untuk diuji. Sakit apa, Pak? sakit cara berpikir yang nggak benar. Nggih. Moga cerita-cerita. Nah, saya ini kan pegawai rumah sakit Sidoarjo. Terus punya suami swasta ya. Iya, driver. Nah, kemarin itu ada kejadian. Kredit sepeda itu masih 9 bulan. Terus sama anak saya ini terus carikan uang digadaikan, tapi barangnya terus dihilangkan. Ya, kayak saya digelapkan. Ya. Nah, anak saya sendiri ini kata satpamnya ya dimasukin gitu. Kata satpamnya RSUD itu. Terus saya minta bantuan pusat untuk ya, hanya itu. Siapa nama jenengan? Dina Putri Novitasari. Yang sabar, nggih. Yang sabar, karena sesuatu hal yang non medis itu pasti karena psikis, karena pikiran. Jadi karena beban pikiran itulah yang membuat gangguan. Makanya pikiran yang tenang itu penting. Pikiran yang tenang itu penting, karena dari pikiran yang sedih, yang susah, yang was-was, gelisah, itulah yang membuat gangguan itu datang. Apalagi dengan kehidupan yang jenengan jalani, ya butuh dukungan dari orang tua, butuh untuk lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pokoknya yang sabar, nggih. Iya. Yang sabar. Ya ini Gus, tolong doakan anak ini nggak salah lagi sama saya. Yang sabar. Astagfirullahaladzim. Ya, kita mikirnya semua yang terjadi dalam hidup kita ini sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita memang orang hidup ini kan, hidup itu memang untuk diuji, itu. Hidup itu memang untuk diuji.
Saya tak cerita ya. Saya kan di dunia spiritual ini kan sudah lama. Jadi pengalaman saya seperti dah teh, jangan dian teh. Jadi kayak saya punya teman gitu, saudara gitu. Beliau istrinya itu kerja di kantin. Itu dengan izin Allah ya memang sudah menjadi kehendak Allah mungkin. Suaminya pelongok-pelongok. Terus kemarin pun juga ada tamu datang, itu istrinya pegawai bank. Suaminya di rumah, mainan HP saja gitu. Nggih sayang. Gantengnya subhanallah. Jadi memang ini sudah menjadi kodrat iradatnya Allah kalau yang saya pahami itu. Ketika wanita bekerja memang biasanya ketika Allah melebihkan sesuatu akan ada yang Allah kurangi. Ini sudah seperti itu. Maksudnya ini cuma pengalaman pribadi saya. Iya. Makanya ketika istri saya kemarin izin untuk jualan baju, buka butik, nggak apa-apa. Kamu nggak akan menambah penghasilan saya, bukan gitu. Karena rezeki tetap satu, lewat kamu apa lewat saya, atau berbagi aja. Lewat kamu ya lewat saya, bilang gitu. Terus akhirnya beliau ya sudahlah. Baju akhirnya numpuk baju sekamar. Beli berapa puluh juta itu. Tidak dijual karena ya merasa kayak gitu, buktikan aja, saya bilang gitu. Maksudnya pengalaman saya memang ya ketika Allah itu melebihkan rezeki sama kita, pasti yang sana dikurangi atau bahkan lewat kita semua gitu. Ya kita terima saja begitu, kita terima. Kadang-kadang laki-laki itu otaknya buntu ketika tidak dikasih tanggung jawab. Maksudnya ketika posisi dia tidak diberikan tanggung jawab, itu pikirannya nggak bisa pecah. Kecuali kalau benar-benar sudah nggak ada, itu biasanya laki-laki baru. Ketika sudah buat makan nggak ada, mikirin buat rumah, buat bayar bulanan, buat bayar listrik, itu laki-laki terus akhirnya keluar laki-lakinya itu loh. Wes, banting tulang dan lain sebagainya begitu. Saya kalau nasihat ke Mbak seperti ini nggih, supaya tidak menambah beban, saya hanya menyampaikan kepada pasien-pasien saya, ke teman-teman saya yang sebagai manajer bank kemarin itu, istrinya, laki-lakinya itu di rumah pelongak-pelongak mainan HP, tetap kata saya la ing sakartum la ajidanakum. Tetap bersyukur kepada Allah dengan semua yang saat ini terjadi, karena ini pun juga sudah menjadi takdirnya Allah. Nanti kalau difikirkan, wah bisa jibek dia. Iya, dia dek kantor kerja keras, ngurusin karyawannya, dimarahin sama bosnya, sampai rumah tahu suami cuman mainan HP. Sama tidur-tiduran, itu kan perempuan bisa jibek, Pak. Bisa jibek gitu. Bisa kalang kabut. Kalau saya semuanya menggunakan Al-Qur'an. Jadi di dalam Al-Qur'an itu mempertahankan rumah tangga itu jihad. Semarah apapun kita, kalau di dalam perintahnya Allah itu mempertahankan rumah tangga itu jihad. Mempertahankan rumah tangga itu jihad. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iya karena sudah pernah maksudnya musyawarah berdua begitu dengan beliaunya itu. Ini rumah tangga kita ini mau dibawa kemana, terus masih pengen mempertahankan rumah tangga atau tidak, terus kalau mau dipertahankan tanggung jawabnya dengan gimana, itu pernah berkomunikasi, itu musyawarah berdua gitu, ngobrol pernah? Iya pernah, kayak pengen ngajak apa ya, bahasa Jawanya kayak bangun nikah gitu, pengen bangun nikah lagi, tapi sayanya yang enggak. Iya. Iya. Al-Fatihah.
Nggih, kalau saya tidak bisa ikut campur dalam urusan rumah tangga orang begitu. Tetapi kalau saya hanya tidak mau memperkeruh keadaan begitu saja. Hanya tidak mau memperkeruh keadaan. Itu untuk rumah tangga ya. Nggih. Kalau untuk pekerjaan, saya kan saat ini dikucilkan karena nama saya itu masuk dalam kandidat belum jadi sih, hanya mau ada instalasi baru, kalibrasi. Cuman nggak tahu, saya dikucilkan, nggak diajak ngomong kayak gitu. Al-Fatihah. Nama ibu bapaknya siapa namanya? Sri Astuti dan Miswarsono. Ibunya namanya Ibu Sri Astuti, bapaknya Miswarsono. Al-Fatihah. Iya, yang penting pokoknya hati jenengan itu yang tenang begitu. Ketenangan itu salah satunya karena kita dekat dengan Allah. Ketika kita dekat dengan Allah itu semuanya nggak jadi masalah dan semuanya akan aman-aman saja, termasuk dengan pekerjaan kita. Salah satu ketenangan itu bisa didapatkan dengan dzikirullah atau dengan meditasi tasawuf itu. Dengan kita dzikir Allah, 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 itu nanti mempermudah dalam setiap urusan kita, bahkan pekerjaan kita. Karena kita hidup ini tujuannya untuk kepada Allah. Masalah pekerjaan itu semuanya sudah diatur oleh Allah. Kuncinya pada diri panjenengan sendiri sih, gimana sampai itu bisa lebih tenang, bisa lebih dekat kepada Allah. Itu. Kalau saya, ketenangan saya dapatkan itu terutama karena sholat malam. Karena sholat malam, saat orang-orang tidur itu bangun malam, sholat malam, gitu. Terus dzikir Al-Fatihah. Biasanya saya sebelum sholat subuh itu baca Al-Fatihah dulu 41 kali gitu. Itu nanti bisa dirasakan, hati itu jadi tenang. Terus semuanya jadi gampang. Karena masalah di luar itu semuanya tergantung dari diri kita, dari hati kita, dari diri kita sendiri. Saya nggak masalah orang mau berbicara apapun tentang saya, nggak suka sama saya, pokoknya menghina saya itu nggak masalah. Yang penting hati saya sendiri nggak mempermasalahkan itu. Hati saya tenang gitu. Jadi semuanya jadi menyenangkan. Iya. Al-Fatihah. Bapak yang sabar. Siapa memang orang tua ya, saya sendiri punya anak perempuan. Siapa yang terima anaknya itu tidak dinafkahi dengan seutuhnya. Kita kan orang tua tentu pengen punya anak itu diurus dengan sungguh-sungguh gitu. Apalagi kita kan laki-laki kan begitu. Kita punya Allah gitu. Berdoa sama Allah, minta yang terbaik. Minta yang terbaik. Makanya saya kemarin sampai puasa 5 bulan buat anak saya. Karena saya pengen yang terbaik gitu untuk anak saya. Tapi kembali, saya tidak pernah menyalahkan siapapun. Semuanya saya kembalikan kepada Allah. Sampai akhirnya saya dapat yang terbaik itu. Jadi buat Bapak, kita kan punya Allah gitu. Kita punya Allah. Coba kita lahir ini sudah sempurna loh, sudah bawa raga, jantung, semuanya sempurna. Apa yang membuat kita ragu dengan Allah gitu? Berarti dunia ini kan sudah dicukupi sama Allah.
Maka kita mendekat kepada Allah. Malam bangun didoakan anaknya, di Al-Fatihah bila perlu, khusus kalau saya baca surat Yasin 41 kali sambil saya puasai, khusus untuk anak saya itu. Karena kekuatan doa itu luar biasa. Seperti angin ini nggak terlihat, tapi kalau kita nggak bernafas ya selesai hidup kita. Terkadang yang nggak terlihat itu lebih kuat daripada yang terlihat. Kekuatan nasi sama kekuatan angin itu lebih kuat udara daripada angin, daripada nasi itu. Makanya doa itu penting sekali. Untuk bapak didoakan anaknya. Sebenarnya yang lebih kuat doa ibu. Yang lebih kuat itu doa ibu untuk anak itu. Tapi orang tua laki-laki juga nggak apa-apa bantu doa untuk anaknya. Ini kan sebenarnya pertama masalah psikis, masalah pikiran. Siapa orang yang bisa tenang ketika rumah tangganya nggak tentram, kan begitu. Makanya butuh dukungan dari orang tua, dan anak disokong untuk lebih dekat dengan Allah. Kekuatan yang terkuat itu dari Allah. Minta jalan yang terbaik untuk rumah tangganya. Kalau memang baik ya minta didekatkan, kalau nggak baik ya dijauhkan, itu saja. Minta yang terbaik sama Allah. Masalah pekerjaan, kalau beliau nanti bisa lebih dekat dengan Allah, kuncinya satu. Ini kata Al-Quran itu pasti. Siapa orang yang memperbaiki hubungannya dengan Allah, hubungannya dengan pekerjaannya, dengan suaminya, dengan orang tuanya, dengan anaknya, itu semuanya akan Allah perbaiki. Jadi siapa orang yang memperbaiki sholat, maka Allah akan memperbaiki hidupnya. Siapa orang yang memperbaiki sholatnya, maka Allah akan memperbaiki hidupnya. Maka saya itu, yang saya lakukan itu hanya bagaimana sholat saya itu bisa baik. Termasuk sebelum sholat duhur, sholat qobliyah dulu 4 rakaat. Jadi ketika sholat duhur itu sudah siap. Ini ada di dalam makalah kitab Irsyadul Ibad itu. Kalau orang itu sebelum sholat duhur kok sudah duduk, nanti masalahnya itu didudukkan sama Allah. Termasuk masalah rezeki pun sudah dipersiapkan oleh Allah. Jadi termasuk juga sholat malam gitu. Karena siang itu tergantung malam. Kalau malamnya kita mau bangun, itu yang saya lakukan. Makanya saya itu udah 15 tahun. Dari mulai jam 1 sampai jam 5 itu nggak pernah tidur saya. Jam 1 malam itu pasti bangun, sudah mandi, sholat taubat, sholat hajat, terus zikir sholawat itu tadi. Itulah kalau saya membuat hidup saya itu enak itu. Saya itu mohon maaf, istri saya nggak cuma 1. Saya 2, rumah saya nggak cuma 1, rumah saya ada 5. Ini bukan apa-apa, tapi maksud saya kemudahan yang saya dapatkan itu salah satunya karena saya istiqomah bangun malam. Yang pertama saya menjaga sholat, yang kedua itu saya istiqomah bangun malam itu. Nanti kalau ada kebutuhan mepet seperti jenengan pas ada seperti ada mau hajat besar, mau ditempatkan di mana atau mau dapat apa itu, puasa saya puasa. Ketika anak saya mau mondok atau saya mau ada bisnis apa-apa, saya puasai. Kadang sampai 5 bulan, 6 bulan, 7 bulan begitu. Ya, semoga nanti dapat solusi lah, nggih. Iya, sama yang ini kan katanya suami saya tuh bilang ke ayah saya tuh dimasuki apa ya? Ini kotak-kotak itu. Apa? Kuntilanak. Bohong itu. Oh, itu bohong. Ya, salah satu yang masuk ke jenengan itu malah bukan dari kiriman, tapi karena beban pikiran itu. Terus beliau berbicara seperti itu hanya sebagai bentuk ancaman atau alladzi waswisu fi syudurin nasi minal jinnati wan nas, waswas, untuk menimbulkan rasa waswas. Seseorang kalau waswas itu akan mudah untuk dikendalikan, Pak. Diancam begitu. Makanya banyak sebenarnya dukun itu yang nggak sakti tapi jadi sakti. Kenapa? Karena ancamannya masuk. Contoh dia bawa tanah dilempar di depan rumah orang, nanti kamu sakit gitu. Padahal bunganya ini nggak begitu sakti, Pak. Tanah kuburannya ini nggak begitu hebat. Cuman karena dia itu ancamannya masuk, yang diancam ini memulai rasa
takut masuk alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas, was-was itu tadi. Sampean juga kena sebenarnya mentalnya, tapi bukan karena dia yang hebat pakai dukun untuk ngancam, itu bukan, Pak. Tapi karena ya ada rasa, satu sudah ada rasa benci, kedua sudah ada rasa jengkel, enak gitu loh. Itu tadilah yang membuat ini, kalau di dalam ilmu itu jangkar namanya. Jadi ada semacam tanaman yang memang digunakan untuk mengikat itu. Mudah saja sih sebenarnya, kembalikan semuanya ke Allah, selesai. Pakai alladzi yu'minu bil ghaib itu sudah selesai itu. Sudah selesai. Oke. Jalan ke sini tujuannya bukan ke saya, tapi untuk lebih mendekat kepada Allah. Tetap semuanya saya kembalikan kepada Allah. Masalah rumah tangga tadi ya juga minta sama Allah untuk diselesaikan dengan cara nanti tetap saya bantu dengan doa, tapi tetap semuanya dikembalikan kepada Allah. Kalau saya berharap tetap innallaha masabirin, sabar. Apa ini? Nggak tahu, ayo. Oh, Al-Fatihah. Itu mandi. Nanti ini diminum. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau bisa mandinya malam ya, Dok ya. Oh, setelah bersih ya kan sekarang masih itu. Iya. Jadi di dalam kitab Irsalatul Ibad itu diterangkan orang kalau mandi 3:30 sebelum sholat subuh itu bisa menghilangkan gangguan-gangguan baik itu fisikis maupun non medis. Iya, biasanya mandi jam 2:30. Bagus itu, bagus. Dan garam itu hakikatnya supaya makrifat itu seperti lautan. Iya. Al-Fatihah. Kalau madu itu sunnahnya dari baginda Rasulullah. Kunir itu ya orang Jawa pakainya kunir itu. Al-Fatihah. Al-Fatihah. Coba ganti induknya yang sebelah sini, bapaknya sebelah situ. Apa saya? Sini. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya, maju sini. Kecil lagi. Alaihi wasallam. Ya, agak sini. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Rabbi fanfa'na bi barakatihi wa dinal husna bi hurmati. Rabbi fanfa'na bi barakatihi wa dinal husna bi hurmati.
Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad. Amin ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ikuti saya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba. Raditu billahi robba. Wabil islami dina. Wabi Muhammadin nabiyya wa rasula. Muhammadin nabiyya wa rasula. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Dengan izin Allah, dengan kalimat la ilaha illallah, dengan izin Allah, dengan kalimat la ilaha illallah, semua gangguan, ikatan, penyakit yang mengganggu, yang mengikat di dalam diri saya, di dalam keluarga saya, di dalam usaha saya meminta ya Allah, dengan izin-Mu ya Allah, dengan ridha-Mu ya Allah, dengan kalimat la ilaha illallah, dengan izin-Mu ya Allah, dengan ridha-Mu ya Allah, dengan kalimat la ilaha illallah. Buriman, dengan izin-Mu ya Allah, dengan ridha-Mu ya Allah, dengan kalimat la ilaha illallah, dengan izin-Mu ya Allah, dengan ridha-Mu ya Allah, dengan kalimat la ilaha illallah, dengan izin-Mu ya Allah, dengan ridha-Mu ya Allah, dengan kalimat la ilaha illallah. Semua gangguan, ikatan, penyakit yang mengganggu, yang mengikat di dalam diri saya, di dalam usaha saya, di dalam karir saya, di dalam rumah saya, dengan izin-Mu ya Allah, dengan ridha-Mu ya Allah, dengan kalimat la ilaha illallah. Semua gangguan, ikatan, penyakit yang mengganggu, yang mengikat di dalam diri saya, hilangkanlah ya Allah, dengan izin-Mu ya Allah, dengan ridha-Mu ya Allah, dengan kalimat la ilaha illallah, dengan izin-Mu, dengan ridha-Mu, dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Semua gangguan, ikatan, penyakit yang mengganggu, yang mengikat di dalam diri saya, hilangkanlah ya Allah. Innama amruhu idza arada
syai'an ayyakula lahu kun fayakun fa subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai' wa ilahi turja'un. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuridati wa syiri sari fi sairil asma'i wa sifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuridati wa syiri sari fi sairil asma'i wa sifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuridati wa syiri sari fi sairil asma'i wa sifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafasati fil 'uqad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarri waswasil alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Anak bapak ini wanita kuat, wanita kuat, wanita kuat, wanita sabar. Didoakan ya, didoakan supaya hatinya lebih tenang, lebih tenang. Ya minta Allah, minta yang terbaik. Karena ini beban mental, beban psikis itu. Ya kalau memang tidak bisa dilanjut ya segera diselesaikan gitu supaya nggak jadi beban itu. Kasihan nanti jadi bebanan itu. Boleh tanya yang terakhir? Moga moga. Sepedanya kira-kira kembali apa enggak? Disuruh ibu tanya. Iya. Al-Fatihah. Sebenarnya gini, satu, kalau memang mau minta kembali ya bisa diusahakan. Tapi di dalam hati saya begini, urusan sama orang ruwet itu kalau saya mending diikhlaskan saja. Urusan sama orang ruwet itu loh Pak. Orang ruwet itu ya gimana ya? Ya Pak polisinya juga gitu. Iya, saya kan ngomong bukan atas dasar pikiran saya Pak, tapi atas dasar hatirah, petunjuk dalam hati saya. Urusan sama orang ruwet kayak gini tambah pusing gitu. Ngurusin kayak gini itu malah
Saya ada orang datang kok pinjam duit, orangnya kok ruwet, ya sudah gitu. Malas saya ngurusin itu, malah saya nanti nggak bisa, malah tambah marah-marah terus, pusing gitu. Mending tak salah, tak ikhlas lah kayak gitu. Jadi intinya yang penting istri saya dan anak saya nggak di penjara itu. Karena Pak polisinya udah beritahu, jadi kalau terus-terusan, ini kalau sudah mungkin tadi ruwet itu polisinya yang bilang. Al-Fatihah. Saya ambilin media saya. Al-Fatihah. Siratal Fatihah. Ini bukan jimat loh ya. Ini kelor. Kelor itu kalau orang Jawa dulu untuk telak balak. Kelor untuk mencegah sihir, santet itu. Bahkan ada orang punya susu itu pukul. Kalau ini anunya kelor galihnya. Jadi bukan jimat, kan kira jimat. Nanti diselaraskan di itu surah Al-Fatihah dulu 41 kali. Terus ini nanti baru dipakai. Ini cuma sarana ya. Mintanya ke Allah. Jika supaya hati ini kayak batu itu kan juga menetralisir ini. Ada beberapa batu giok, batu anu. Kalau ini kelor. Ini diselaraskan ya beliau ya. Di ruangan baca Al-Fatihah dulu terus dipakai itu. Insya Allah nanti ini hal-hal negatif enggak ini. Ya, semoga aja bisa cepat selesai lah. Amin. Urusan sama orang ruwet itu bikin pusing. Iya. Oke, terima kasih. Pandangan saya udah apa ya, jernih. Tadi kayak beliur-beliur. Enggak, waktu saya ngedoain beliau ini memang secara zahir beliau kelihatan duduk, tapi secara batinnya itu goyang. Jadi saya melihat beliau itu ke kanan ke kiri, ke kanan ke kiri, itu kan berarti orang itu goyang. Perempuan itu kekuatannya di laki-laki ya. Kalau laki-lakinya ruwet apa ya, perempuan bisa gila gitu loh, bisa stres. Tapi nggih, insyaallah lah. Ini nanti semoga yang terbaik. Kalau memang menurut Allah nggak baik ya semoga cepat saja diselesaikan gitu, biar bisa plong itu. Gitu. Oke, moga diminum dulu diteguhkan. Minum. Oke. Enggak apa-apa, diminum. Bismillahirrahmanirrahim.